Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Niwe di BTA Motor. Video kali ini saya akan bahas tentang kombi brake atau CBS, kombi brake system ya. Di sini dalam video ini akan saya tutorialkan bagaimana cara menonaktifkan atau membuka kombi brake-nya. Tentunya masih menggunakan handle standarnya ya. Di sini teman-teman yang menggunakan stang 4 bar kadang itu mengganti handle remnya dengan motor aftermarket atau motor lain lah. Jadi kombi brake-nya tidak difungsikan. Kalau seperti itu ganti handle tinggal lepas saja, itu beres. Dan di sini akan saya tutorialkan bagaimana menggunakan stang bawaan motornya, tapi untuk kombi brake-nya itu dinonaktifkan. Dan yang kedua nanti akan saya tutorialkan juga atau saya simulasikan bagaimana cara memanjangkan atau memodifikasi kabelnya itu supaya lebih panjang. Di sini berlaku untuk yang menggunakan stang 4 bar atau stang yang lebih panjang, dan kalian itu tetap menginginkan kabel atau CBS-nya itu masih berfungsi bagaimana mestinya. Oke, di sini sudah ada bit strip yang akan saya jadikan bahan konten kali ini. Saya jelaskan sedikit ya kelemahan daripada CBS. Motor yang sudah ada di belakang saya ini jadi korban kekurangan CBS. Kenapa begitu? Karena untuk kombi brake ini, untuk handle remnya, itu untuk motor biasanya, motor-motor yang lain, Matic yang lain lah. Untuk handle rem kiri itu hanya untuk rem belakang. Dan untuk motor yang sudah CBS, rem kiri itu 60-40. Artinya 60% pengereman belakang dan 40% juga untuk pengereman depan. Jadi otomatis ketika menarik tuas rem kiri, roda depan atau dis depan juga ikut ngerem. Jadi ini kena pasir pas agak belok sedikit, ini tarik tuas rem kiri jadinya nyelosor dan ini jadi korban. Di sini asnya bengkok, sudah saya repaint. Ini masih dipoksi ya, untuk cover bodinya ada di sebelah sana. Ini lumayan parah akibatnya daripada kombi brake system. Untuk CBS ini sih banyak pro dan kontra ya. Banyak yang bilang itu lebih bagus, ada juga yang bilang itu nilai min. Itu aja sekilas penjelasan tentang CBS, itu menurut pendapat pribadi saya. Oke, langsung saja kita tutorialkan bagaimana cara menonaktifkan atau juga cara memanjangkan kabel kombi brake ya. Oke, langkah pertama kita lepas dulu handle bagian kirinya. Ini dilepas biar lebih mudah untuk buka bagian sistem pengeremannya yang sebelah kiri. Dan untuk kabel di sini kita lepas juga. Tapi di sini dikendorkan dulu ya, karena untuk melepas bagian kabel yang kanan, di situ kita perlu melepas bagian handle kirinya. Dan jangan lupa untuk setelan rem belakangnya ini dikendorkan dulu ya, yang bagian roda di bawah. Ini tinggal lepas saja. Oke, untuk bagian kiri sudah dilepas dan ini tinggal buka yang bagian kanan. Ya, di sini baut pengunci 12 yang ini, mur 12 ini dikendorkan dulu. Tadinya ini agak ke sini ya, seperti ini. Agak panjang ke sini.
Ini dipepetkan dulu ke sini, dipepetkan ke bagian kanan. Intinya jangan sampai ada drat di sini, jadi otomatis ini kendor ke sana. Oke, lanjut ke bagian yang kanan. Di sini kita mentokkan dulu ke bagian sini. Ini supaya setelannya di sini lebih kendor. Lalu kita tarik pegasnya dan plat ininya dorong ke sini. Dan ini kabelnya sudah terlepas. Setelah terlepas seperti ini, kembali kita buka. Ini tinggal buka aja ya, lepas bautnya. Biasa untuk melepas baut seperti ini, putar ke kiri. Ketika ini sudah terlepas dari sini bautnya, tinggal tarik aja. Dan ini sudah terlepas. Oke, setelah bagian kanan terlepas seperti ini, kita pasang kembali untuk yang handle bagian kiri. Untuk posisinya di sini tetap ya. Ini kabel untuk switch rem belakangnya, switch ke lampu remnya. Ini pasang kembali seperti yang tadi. Oke, sudah terpasang seperti ini. Kita buat kembali untuk handle remnya. Jadi setelah terpasang, ini jadinya seperti ini ya. Ini ketika direm, kabel yang ini narik dua kabel sekaligus. Jika di motor standar itu hanya menarik satu kabel yang untuk rem belakang. Karena di sini CBS juga menarik tuas rem yang sebelah kiri. Ini dia. Jadi untuk menonaktifkannya, kita ganjel untuk ujung dari kabel yang ini. Karena jika dilepas dari sini, ini memang bisa juga untuk menonaktifkannya, tapi jika lepas kabel ini jadinya gak rapi jika terpasang seperti ini. Untuk ganjelnya itu bisa terlihat. Jadi yang biasa saya lakukan, saya ganjel di bagian ujung sini. Nanti kabel yang ini kita masukkan ke bawah, masuk ke leher di sini. Jadi gak nyambung lagi ke handle yang bagian kanan. Sekali lagi untuk posisi bagian ini posisinya tetap ya. Kenapa tadi dibuka? Ini untuk membuka bagian yang sebelah kanan. Karena harus membuka ini dulu agar ini ujung yang bagian kanan itu bisa terlepas dengan mudah. Ini tinggal pasang kembali aja. Di sini memang ada tulisannya, ada perhatiannya. Penyetelan kabel hanya boleh dilakukan oleh ahas atau dealer resmi. Ini buat saya gak berlaku sih ya. Mekanik ahas dan mekanik luaran atau kalian sendiri yang buka itu sama aja, sama-sama manusia. Intinya hati-hati saja dalam pembongkaran seperti ini. Dan juga bisa jadi pelajaran buat teman-teman ya jika berani bongkar pasang motor sendiri. Jadi ini tinggal pasang aja seperti ini. Kembalikan seperti semula. Ini cukup mudah, nggak perlu dilakukan oleh dealer resmi. Ya tinggal pasang aja seperti ini. Intinya ya kembalikan ke posisi semula saja dulu. Untuk per baliknya jangan lupa di sini. Oke, pasang untuk ini kunci remnya. Oke, sudah selesai seperti ini. Ini ada ring penguncinya, jangan lupa. Setelah semuanya terpasang, ini kembalikan lagi ke posisi di stangnya. Oke, untuk handle remnya di sini sudah terpasang. Bisa dilihat di sini ketika handle ditarik ini menarik juga ya. Ini kita ganjel supaya ini hanya berfungsi untuk pengereman belakang aja ya. Ini jika dibiarkan seperti ini akan terasa lembek atau tidak bisa menarik tuas rem belakang. Padahal di setelan rem belakang sudah saya mentokkan, sesuaikan lah.
Jadi di sini ketika ditahan pakai tangan, ini lumayan berat. Bagaimana cara mengganjelnya atau cara mematikan kabel ini? Ini ada dua cara ya. Bisa menggunakan ganjel, ya memang harus diganjel. Maksudnya tidak merusak kabel ini, dan juga bisa dirusaknya jika kalian suka cara yang ekstrim, cara-cara yang merusak. Ini tinggal potong aja. Potong, tambah nepel untuk menahannya. Oke, bentar saya ambilkan contoh. Oke, di sini sudah ada. Ini saya contohkan ketika ini tahanan atau pentil yang di sini. Entah nyebutnya apa, saya nyebut pentil aja. Ketika ini dipotong, jadinya ya seperti ini. Ini saya contohkan dengan kabel kopling ya. Ini dia yang namanya nepel. Tinggal kita pasang aja seperti ini. Ini sekali lagi saya katakan, jika itu dipotong ya, kita paskan di bagian sini. Jika ininya dipotong, paskan bagian sini, tinggal kencangkan baut nepelnya nih. Ini sudah tertahan seperti ini. Ya, ini cara yang pertama. Cara untuk apa, bukan cara ya. Ini dengan solusi memotong ini. Tapi di sini saya tutorialkan tanpa memotong atau tanpa merusak kabel bawaannya. Jadi misalkan mau balik standar atau balik ke awal lah, ini tidak bingung mencari ini. Bagaimana caranya? Ini dia alat yang saya gunakan untuk menonaktifkan kombi brake. Di sini saya pakai baut 12 yang saya potong tengahnya seperti ini. Baut 12 ya. Jika pakai baut 10, ini pinggirannya terlalu tipis, kurang kuat. Jadi pakai baut 12 yang dipotong seperti ini. Panjangnya kira-kira 1 cm dan 2 buah ring dan 1 mor. Bagaimana cara pasangnya? Kita lanjut videonya. Oke, caranya di sini sangat mudah. Kita tinggal masukkan aja bautnya ke sini, tapi jangan lupa pakai ring. Kenapa harus pakai ring? Karena jika tidak pakai ring, ini untuk mengencangkannya, nanti ketika mornya diputar, ininya bisa rusak. Jadi di sini saya pakai ring. Ringnya yang nggak terlalu lebar, yang penting adalah biarpun lebih kecil dari ini juga bisa, malah itu lebih baik. Kita posisikan di sini. Ringnya ini jangan sampai nempel di atas baut yang ini. Oke, jadi seperti ini. Ringnya ada di atas. Maksudnya ada di depannya. Ringnya ada di depan seperti ini. Ringnya pakai 2. Pakai ring atas dan ring bawah seperti ini. Ketika bautnya sudah masuk, kita tinggal pasang mornya. Ini kencangkan sekencang-kencangnya. Ini untuk kabel ininya, usus kabelnya ini nggak akan rusak karena sudah ditahan pakai ring. Ini tinggal kencangkan saja ya. Ini nggak akan rusak. Ini cara yang sering saya gunakan. Jadi seperti ini, ketika dikencangkan, ringnya rapat ya. Dikencangkan, jangan sampai terlalu kencang juga sih ya, karena ini bisa gepeng. Di sini sudah cukup seperti ini. Kita buka mornya yang bawaan ini ke sini. Ini juga bisa menahan, mendorong. Jadi posisinya sudah seperti ini. Ya, posisinya seperti ini. Oke, di sini saya screenshot dulu untuk buat thumbnail. Ya, jadi seperti ini, dan mohon maaf ini sudah turun hujan. Jadi suaranya tidak begitu jelas. Dan ini sudah jadi seperti ini. Ketika handle rem ini ditarik, oke ya, ini sudah keras. Hasilnya ya. Oke, lanjut bagaimana untuk cara memanjangkan, atau cara yang kedua yang saya bilang di awal video. Bagaimana cara memanjangkan kabel ininya, kabel kombi brake-nya. Jadi kita butuh ini, kabel bekas kopling.
Yang saya sering pakai itu kabel kopling bekas dari GL, Mega Pro atau Tiger. Itu ya, kenapa? Karena dalamannya itu gede, sama seperti bawaan motornya seperti ini. Caranya bagaimana? Ini tinggal ambil aja seperti ini. Kita ukur panjangnya disesuaikan. Misalkan sampai segini ya, misalkan stang fatbar itu panjang, bisa dipakai sampai mana ya, disesuaikan lah intinya. Tapi kita lepas dulu bagian dalamnya seperti ini. Kita ambil kabel luarnya, disesuaikan. Untuk kabel dalamnya itu juga menyesuaikan. Untuk ujung ini yang masuk ke kanan, ujung bawaan dari kombi brake motornya dan ujung bawaan kabel kopling ini sama besarnya, jadi bisa masuk ke sana. Ini nanti kita tinggal ambil bagian ininya, karena ini juga bisa dilepas, bagian setelan remnya. Kita ambil bagian setelan remnya, dan untuk ujungnya di sini bisa pakai ujung dari kabel koplingnya itu. Jadi saya anggap di sini kalian paham ya. Jika kurang paham ya tanyakan saja di kolom komentar. Jika nggak ada balasan, mungkin komentar kalian itu nggak masuk notif ya ke dashboard di YouTube saya, bisa langsung japri lewat WhatsApp. Nomor WhatsApp sudah ada di kolom deskripsi. Oke, jadi seperti ini. Saya ulangi sekali lagi. Kita pakai kabel kopling, ambil dari ujung atasnya, ujung atas koplingnya ya, karena di sini kita butuh pipa penahan yang bagian ke handle kirinya. Dipotong, disesuaikan, kabelnya dipotong. Lalu pakai ini, setelannya tetap dipakai di sana. Di sini nggak ada nggak bisa saya praktekkan langsung karena juga nggak ada bahannya. Intinya sih seperti itu aja. Tinggal pasang, menyesuaikan dengan kabel kopling. Yang dipakai ini hanya setelan yang bagian sini aja. Tapi kebanyakan dari beberapa komentar yang masuk di saya, baik di WhatsApp maupun di komentar YouTube, itu banyak yang request cara menonaktifkan daripada cara memanjangkannya. Karena jika dipanjangkan ini juga kelihatan kurang rapi, masih ribet ya. Ada stang fatbar, masih ada kabel kanan ke kirinya, itu dilihatnya kurang rapi. Mungkin untuk bagian orang saja ya, karena selera itu berbeda. Oke, saya rasa video kali ini sampai di sini dulu. Jika ada pertanyaan tulis saja di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.